kabarnya teman-teman dan sahabat-sahabat semua pecinta perfilman Asia dan sekitarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Part ketiga kita akan mengetahui masa lalu ayah Hye-jin atau Ji-woo. Juga ada pertempuran dua geng antara junior dan seniornya yang brutal. Dan apakah balas dendam Ji-woo sudah ke arah yang benar? Benarkah Kapten Cha adalah pelakunya? Atau dia cuma jadi pion yang digerakkan oleh orang jahat? Adegan dimulai dengan datangnya teman-teman petugas. Mereka menyelamatkan Hye-jin dan Pildo. Taejo datang dan menemui bosnya yang terluka. Dia menanyakan keputusan ceroboh Mojin yang pergi sendiri dan berkelahi dengan orang-orang Gyeonggi. Taejo agak sedikit kurang senang bosnya mengambil risiko untuk Hye-jin. Mojin memarahi Taejo. Hye-jin mengambil risiko mengungkap penyamarannya dan menembak di kapal. Tapi apa yang sudah dilakukan Taejo? John Pildo protes ke kaptennya. Mereka harus menangkap Gyeonggi secepatnya. Kapten Cha berdalih Gyeonggi bisa ditangkap kapan saja. Dengan marah Pildo berkata, dia percaya kepada Hye-jin. Dia tidak bisa dicurigai. Pildo melihat Hye-jin yang terluka dan belum sadar dari pingsannya. Dia merasa simpati kepada gadis ini, yang tidak mau meninggalkannya dan berjuang untuk hidupnya. Pildo dan rekan-rekannya segera bergerak mencari informasi keberadaan Gyeonggi. Sementara, si gondrong yang bernama Chol Ho tertangkap oleh geng Dongcheon. Dia disiksa dan harus memberikan info di mana posisi Gyeonggi. Dia akan berakhir atau selamat, pilihan ada padanya. Pildo dan rekan-rekannya mulai mencari dan melacak keberadaan Gyeonggi. Akhirnya mereka menangkap seorang gangster anggota Gyeonggi. Dan pria ini terpaksa memberikan info di mana teman-temannya yang lain berada. Sementara geng Dongcheon juga mencari di mana Gyeonggi berada. Taejo melapor dia belum berhasil menemukan di mana keberadaan Gyeonggi. Mojin sikapnya agak berbeda kepada Taejo. Sepertinya dia curiga info dari Hye-jin, dan apakah Taejo berkhianat kepadanya. Hye-jin yang sedang dirawat bermimpi buruk. Dia melihat ayahnya berjalan ke laut dan terus berjalan, tanpa mau menoleh padanya. Dia berteriak dalam tidurnya. Seseorang memeganginya dan menenangkannya, itu Pildo. Dia berkata, Hye-jin kelihatannya tersiksa sekali dalam mimpinya. Dia mengatakan alasannya masuk ke kepolisian. Dia ingin membalas dendam. Dulu adiknya merayakan kelulusannya di klub malam. Seseorang memasukkan obat ke gelasnya. Karena jantungnya lemah, dia langsung meninggal di tempat. Hye-jin bertanya, apakah pelakunya tertangkap? Pildo menggeleng. Dia bahkan tak tahu siapa pelakunya. Dia akan membantu Hye-jin menangkap orang itu. Walaupun dia tak tahu siapa. Mereka akan menangkap semua gembong narkoba untuk membalaskan dendam mereka. Pildo masih belum tahu siapa Hye-jin dan motifnya masuk polisi. Dia menduga ke arah yang berbeda. Dari keterangan profil Oh Hye-jin. Hye-jin keluar dari rumah sakit dan diantar Pildo. Tim kecil ini merayakan keluarnya Hye-jin dari rumah sakit. Hye-jin yang biasanya sangat kaku, tersentuh dengan perlakuan hangat rekan-rekan tim kepadanya. Taejo memotret kebersamaan Hye-jin dan teman-temannya, dan melaporkannya kepada Mojin. Dia berniat menerbangkan Hye-jin ke luar negeri. Situasi ini sudah tak seperti yang diharapkannya. Sementara Kapten Cha menyelidiki mobil yang menabrak alat penghancur pada malam itu. Sepertinya dia berhasil mendapatkan sesuatu. Mojin menelpon Hye-jin, menyuruhnya bersiap ke luar negeri. Situasi di Korea terlalu berbahaya untuknya. Hye-jin menolak, misinya belum selesai. Mojin berteriak, turuti kata-katanya. Karena jika Gyeonggi tertangkap, seluruh penyamarannya akan ketahuan. Hye-jin tetap menolak dan yakin dia akan bisa mengurusnya. Kapten Cha menyuruh seseorang melacak seluruh panggilan keluar masuk dari Oh Hye-jin. Ini rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Oh Hye-jin hari itu kembali bekerja. Dia bertemu dengan rekan-rekannya yang sedang membawa beberapa tersangka. Para anggota gangster Gyeonggi sudah mulai tertangkap. Pildo tersenyum dan berkata sebentar lagi mereka akan menangkap Gyeonggi. Seseorang dari masa lalu menyapanya. Orang ini detektif Jo Jin-se. Orang inilah yang mengejar ayahnya 5 tahun yang lalu. Dia menyapa Hye-jin. Detektif Jo sepertinya mengenalinya dan melihat badge namanya. Kapten Cha heran, mengira mereka saling mengenal. Jo menjawab, dia kenal Hye-jin ketika di Satres unit kejahatan berat. Dia menutupinya dan memberikan kartu namanya. Sesekali mereka harus makan di luar. Posisi Hye-jin makin bermasalah. Akankah identitasnya sebagai Yeon Ji-woo terungkap? Sebuah pembicaraan menarik terjadi antara Kapten Cha dan Jo Jin-se. Dia bertanya, apakah dia menemukan jejak dari putri Yeon Do-hon? Dia memberitahu pistol Do-hon yang menghilang tiba-tiba muncul. Menarik nih. Ada yang sudah bisa menebak siapa ayah Hye-jin? Anehnya, Jo Jin-se pura-pura tidak tahu. Dia tidak pernah bertemu putri Do-hon setelah peristiwa itu. Hye-jin menemui Jo Jin-se di parkiran. Dia bertanya, kenapa Jin-se pura-pura tak mengenalinya?
Dia tersenyum, tidak ada untung baginya. Jinsei memberikan info. Yang menutup kasus ayahnya 5 tahun yang lalu adalah Kapten Cha. Pistolnya juga ditemukan. Kapten Cha pembunuhnya, ujar Jinsei. Dia mengatakan semoga Hyejin beruntung. Sepertinya akan ada tontonan menarik. Dia tersenyum dan pergi. Kapten Cha jelas mengamati. Oh, Hyejin berbicara dengan detektif Jo. Polisi mengeluarkan daftar DPO. Gyeongjae dan temannya, Cheolho, dijadikan buronan. Stasiun televisi mulai mengedarkan foto mereka. Gyeongjae yang menonton makin pusing. Dia harus segera keluar dari Korea secepatnya. 4 anggota gangster Gyeongjae diinterogasi. Siapa saja yang memberitahu posisi Gyeongjae, dia akan segera dibebaskan. Salah seorang mengambil telepon. Teman-temannya memperingatkan, dia bisa mati jika ketahuan. 3 orang lainnya disuruh keluar. Mengejutkan, Jo Jinsei kenal dengan Choi Mo-jin. Dia tertawa, Putri Yeon Do-hoon berhasil Mo-jin seludupkan di kepolisian. Jinsei adalah pecandu narkoboy kelas berat. Selama Choi Mo-jin memberikan barang, dia akan menjadi informan dan anjing pelacaknya. Sekarang harganya tak sama. Dia mengetahui rahasia Yeon Ji-woo. Pasokannya harus ditambah. Mo-jin mengatakan itu tak masalah. Dia menyuruhnya ke mobil untuk mengambilnya. Pria kecil ini menyerangnya. Dia adalah pembunuh rahasia geng Dongcheon. Jo Jinsei terbunuh malam itu. Hyejin kembali datang ke tempat perjudian Manggo. Manggo pun terpaksa menemui Hyejin. Hyejin marah kepada Manggo yang memberitahu informasinya kepada Gyeongjae. Manggo beralasan hanya melakukan perintah. Hyejin memberikan 2 pilihan. Dia bisa menangkap Manggo sekarang atas konspirasi percobaan pembunuhan kepadanya, atau dia akan memberitahu Choi Mo-jin Manggo adalah anak buah Gyeongjae yang menyerang organisasinya. Manggo ketakutan. Dia akhirnya memberikan informasi keberadaan Gyeongjae. Hyejin memberitahukan lokasi keberadaan Gyeongjae kepada Mo-jin. Sementara Gyeongjae tidak mau menyerah. Dia menelpon Kapten Cha. Dia tahu Kapten Cha sangat ingin menangkap Choi Mo-jin. Dia akan membantunya. Dengan syarat, Kapten Cha harus melepaskannya. Sementara Choi Mo-jin bersiap bergerak ke info lokasi Gyeongjae. Taejo menduga itu adalah jebakan, apalagi informasinya dari Hyejin. Mo-jin tetap bergerak. Dia mempercayai Yeon Ji-woo alias Hyejin. Dia menyuruh Jung Taejo untuk tinggal. Harus ada yang mengurus organisasi jika terjadi apa-apa dengannya. Mobil Gyeongjae dan anggota gengnya masuk. Sementara Kapten Cha dan timnya yang sudah ada di sana mengamati dan bersiaga. Gyeongjae berusaha menghubungi Kapten Cha, tapi tak diangkat. Sementara Choi Mo-jin dan anggota gengnya masuk. Pildo berusaha menghubungi Hyejin. Gyeongjae sangat marah melihat tidak ada polisi yang muncul. Dia mengira ini jebakan. Malah Choi Mo-jin dan anggota Dongcheon yang muncul. Mo-jin turun dan berteriak, menyuruh Gyeongjae keluar dan memberi salam. Gyeongjae terpaksa turun. Dia dan seluruh anggota gengnya bersiap. Jumlah mereka hampir sama banyak. Kapten Cha dan timnya bergerak diam-diam. Mereka akan mengambil untung dari perang kedua geng ini. Perkelahian kacau dimulai. Kapten Cha memilih diam dan menyuruh timnya jangan ada yang bergerak. Mo-jin bergerak mengejar Gyeongjae yang melarikan diri. Akhirnya, Kapten Cha memberikan instruksi memerintahkan timnya menangkap kedua anggota geng yang berkelahi. Gyeongjae berlari ke atas, sementara Mo-jin tetap mengejarnya. Pildo berusaha menyusul dan menghajar para gangster yang menghalangi. Hyejin yang baru sampai mendengar suara tembakan. Gyeongjae memutuskan berhenti dan menyabetkan goloknya. Pertarungan kembali terjadi antara bos dan bekas anak buahnya. Pildo terkejut melihat Hyejin juga naik dan berlari ke atas. Dia membidikan pistolnya, mencoba menembak Gyeongjae. Gyeongjae akhirnya kalah dan dihajar Choi Mo-jin. Dia membuat pilihan yang buruk. Ternyata Gyeongjae masih menyimpan pisau tersembunyi dan menyerang Mo-jin. Gyeongjae tertawa gila. Kau lengah Hyungmin, kita akan mati berdua. Suara tembakan menghentikan. Itu Hyejin. Dia menyuruh Gyeongjae berhenti dan menyuruh Mo-jin melarikan diri. Gyeongjae mentertawakannya sebagai gadis bodoh dan tak tahu apa-apa. Ayo tembak saja, ujarnya. Pildo datang dan menyuruhnya meletakkan senjatanya. Gyeongjae berkata, apa jadinya jika polisi tahu
Dia adalah anggota Dongcheon dan pengikut Choi Mojin. Mojin yang terluka parah berusaha terus bergerak. Sayang, dia ditangkap basah oleh Kapten Cha. Ditodong untuk segera menyerah. Sebuah mobil datang dan hampir menabrak Kapten Cha. Taejo datang dan membawa kabur Choi Mojin. Gyeongjae berteriak, dia menyerah. Dia akan mengungkap semuanya. Pildo menyuruhnya tetap tenang. Ketika Gyeongjae akan membuka mulut, pistol Hyejin meletus. Dia menembak Gyeongjae. 야, 근데 Taejo membawa Mojin yang terluka. Ternyata dia malah meninggalkan bosnya di sebuah terowongan yang menuju pegunungan. Mojin menyuruhnya pergi. Dia akan baik-baik saja. Mau kemana tujuan Mojin? Pildo masih terbayang adegan Hyejin menembak dan mengambil pistolnya. Sebuah kuil di atas perbukitan salju. Biksu ini mendengar suara di luar. Itu adalah Mojin. Dia tak bisa bertahan dan pingsan. Mojin sadar dan dia melihat para biksu sedang mengobatinya. Hyejin sangat takut dan gelisah. Dia baru kali ini membunuh orang dan terjebak di dalam mimpi buruknya. Dia merasa bertemu kembali dengan Gyeongjae. Dia sebenarnya berada di apartemennya. Hyejin kedatangan tamu. Itu adalah John Pildo yang mengunjunginya. Hari itu turun salju pertama dan sangat dingin. Pildo membawakan makanan dan soju. Ini pertama kalinya dia masuk ke rumah Hyejin. Dia menasihati, Hyejin tak boleh sendirian di hari seperti ini. Pildo sekalipun tak menyinggung peristiwa yang terjadi tadi. Dia berusaha menghibur Hyejin. Aku baik-baik saja, ujarnya. Kau tak baik-baik saja. Pildo duduk dan mengatakan dia tahu Hyejin dan Gyeongjae saling mengenal. Sebelum pingsan di pabrik, Pildo mendengar Gyeongjae memanggil namanya. Hyejin menceritakan, dulu dia sempat hampir diperkosa oleh Gyeongjae, dan setelah itu diberi narkoboy. Hyejin memperlihatkan tangannya yang terdapat bekas luka. Dia mengaku ini adalah bekas ketika dia mencoba keluar dari jerat-jerat obat terlarang. Ini cerita yang mungkin jujur, tapi bohong sebenarnya. Dan Pildo percaya, orang yang ingin Hyejin tangkap adalah Gyeongjae, karena dendam masa lalu. Ceritanya terjadi secara alami, dan Pildo tidak curiga sedikitpun. Gadis ini sungguh tak bersalah. Mojin sadar dari pingsannya. Ada seorang biksu yang sedang menyapu halaman. Biksu ini adalah teman lamanya, Biksu Wo, gangster yang bertobat dan menjadi biksu Buddha. Dia menyuruh Mojin untuk beristirahat beberapa hari lagi di kuilnya. Sementara, Kapten Cha mengumpulkan timnya untuk memburu Choi Mojin yang terluka. Semua area dalam radius yang ditandai akan mereka cari. Hyejin menerima amplop. Itu untuk Yeonji Wo, nama aslinya. Dia membuka amplop dan mengejutkan. Sekelompok polisi sedang berfoto di depan kantor. Ada foto ayahnya. Dia melihat badge namanya. Song Jong-soo, ini adalah nama pemilik pistol. Ia ingat Do Gyeongjae mengatakan ia bodoh dan tak tahu apa-apa. Pengirimnya ternyata adalah Gyeongjae yang sudah meninggal. Dia mendapat pesan suara. Mojin menyuruhnya menemuinya di suatu lokasi. Tim kepolisian menyisir tempat pelarian Choi Mojin. Hyejin sampai di kuil. Dia menanyakan keadaan Mojin. Dia bertanya, apa ayahnya seorang polisi? Hyejin memperlihatkan foto ayahnya dalam seragam polisi. Mojin membenarkan, ayahnya adalah polisi yang dikirim Kapten Cha untuk menyusup di organisasi. Tapi dia berbalik ke sisi Dongcheon. Dia pernah menyelamatkan nyawa Mojin. Dia adalah teman dekatku. Berarti siapa sebenarnya nama ayahnya? Song Jo-soo atau Yeon Do-hyun? Mojin bercerita, dulu dia pernah mengikuti ayahnya. Entah siapa yang ditemuinya. Tapi dia selalu tersenyum dan membawa banyak makanan. Lalu dia tahu ayahnya mempunyai seorang anak, yaitu Yeon Ji-wo. Mojin beralasan, dia tak pernah memberitahu Ji-wo karena dia butuh keyakinan. Dia menyuruh Ji-wo mencari jawabannya sendiri. Untuk apa dia berjuang sampai ke posisi ini? Hyejin mulai bingung. Dari Mojin dia mendapat cerita Kapten Cha yang membunuh ayah karena tak terima dia berkhianat. Sedangkan dari Kapten Cha, orang dari organisasi Dongcheon lah yang membunuhnya. Yang mana kebenaran itu? Pildo menemui Kapten Cha yang sedang mabuk minum soju. Kapten Cha bertanya padanya, bagaimana jika dia bisa menemukan pembunuh adikmu, tapi tak ada barang bukti, dan dia punya kesempatan membunuhnya. Tak ada saksi dan tak ada kamera pengawas. Apa yang kau lakukan? Pildo menjawab, dia tak tahu cerita apa antara Kapten dan Mojin, tapi dia memastikan akan membantu Kapten Cha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Taejo ditelepon Choi Mojin. Dia menyuruh lakukan segala cara untuk menghabisi Cha Gi-ho. Sepertinya Hyejin tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Pildo mengantar Kapten Cha yang pulang karena mabuk. Setelah memastikan Kapten Cha masuk ke rumah, dia pergi. Dan saat itulah seorang pembunuh dari Dongcheon datang dan menyerang Kapten Cha.
Dia bergegas pergi dan tak sengaja berpapasan dengan Oh Hye-jin yang menuju ke sana. Hye-jin melihat ada darah di gagang pintu dan masuk. Kapten Cha masih hidup dan menembak. Hye-jin melihat Kapten Cha sudah bersimbah darah. Kapten Cha masih menduga Hye-jin adalah pembunuh yang dikirim Choi Mo-jin. Hye-jin berkata, dia akan bertanya sesuatu ke Kapten Cha. Dia akan hidup jika jawabannya benar. Dulu ayahnya melindunginya dan tak melepaskan pisaunya sampai mati untuk melindunginya. Dia mempertaruhkan semuanya untuk hari ini. Hye-jin berteriak, dialah pembunuh ayahnya Yeon Do-hyun 5 tahun yang lalu. Ekspresi Kapten Cha kaget dan menyebut nama Ji-woo. Dia berkata lirih, ayahmu bukan anggota Dongcheon. Dia adalah polisi sampai dia meninggal. Dia bertanya, kenapa kau bisa bergabung dengan Dongcheon? Choi Mo-jin adalah iblis yang membunuhnya. Kapten Cha menangis. Sementara Pildo datang setelah mendengar tembakan. Kapten Cha masih sempat memberikan tas dan amplop. Ini adalah kebenarannya. Dia menyuruh Hye-jin pergi. Pildo datang dan Hye-jin berhasil melompat keluar. Hye-jin berhasil sampai ke mobilnya. Dan ingat, Kapten Cha berdarah-darah memberikan amplop padanya. Ini adalah cerita kebenaran sesungguhnya. Do-hyun adalah polisi yang diselundupkan ke organisasi Dongcheon untuk menyamar. Semuanya berawal dari hadiah ulang tahun yang diberikan kepada Mo-jin. Itu adalah pemantik api. Mereka berdua sangat akrab dan saling percaya. Hari itu Mo-jin menghajar salah satu anggotanya yang berkhianat. Dengan emosi dia terus memukul dengan pemantik api di tangannya. Sesuatu terlepas, itu adalah alat penyadap. Dia langsung pucat. Temannya yang paling dia percayai menyadap siapakah dia, apakah dia petugas. Dia mengamuk. Dia memeriksa kamar Do-hyun dan menemukan mesin tik lama. Dia menemukan potongan kertas yang berbunyi kegiatan organisasinya. Dia sering mendengar Do-hyun mengetik malam-malam. Beralasan dia suka membuat cerita fiksi. Hye-jin melihat catatan dan ketikan ayahnya. Hye-jin ingat peristiwa pembunuhan malam itu. Dan dia membaca surat yang ditinggalkan ayahnya. Yang bertuliskan, jika terjadi sesuatu kepadanya, berikan kepada Ji-woo. Untuk putriku Ji-woo. Ayahnya meminta maaf tidak pernah menjadi ayah yang baik. Ji-woo tumbuh terlalu cepat. Dia ingin berbagi momen istimewa dengan anak. Dia ingin melihat siapa pria yang anaknya cintai. Melihatnya menikah dan mempunyai anak. Maaf ayah tak bisa mendampingimu. Hiduplah dengan baik dan bahagia. Maafkan ayahmu. Ji-woo menangis, semua momen dalam hidupnya palsu. Semua kebenaran yang dikejarnya adalah kebohongan. Dia dimanfaatkan oleh pembunuh ayahnya sendiri. Dia menangis dan sangat marah. Tak sanggup menahan perasaannya, dia berhenti di tepi jalan. Dia muak, dia ingin muntah. Untuk apa dirinya hidup? Apa yang dia kejar adalah kebohongan. Dia muak kepada dirinya sendiri. Kapten Cha ternyata belum meninggal. Dia masuk ke ruang operasi. Mulai hari ini, dia akan kembali menjadi Yeon Ji-woo. Ji-woo melihat tato Dongcheon di dadanya. Tato ini harus dihapus dari hidupnya. Ji-woo sudah tahu kepada siapa dia harus membalas dendam. Dan part 3 berakhir. Akhirnya cerita masa lalu terungkap. Kita akan melihat bagaimana Ji-woo akan membalaskan dendamnya di episode terakhir. Kita jumpa lagi hari Jumat ya. Semoga lancar nih ngeditnya. Doain ya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap baik.